Mempelajari juga bacaan-bacaan sholat itu dan pahami maknanya. Selami, dalami, hayati, tadabburi. Misalnya doa iftitah. Nah, apa? Takbir itu, Allahu Akbar itu. Apa sih penjelasan ulama tentang makna Allahu Akbar itu? Nah, selami maknanya. Sehingga Anda ketika Anda sholat itu bertakbir, benar-benar di hati Anda itu adalah Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Tidak Anda, tidak pula hawa nafsu Anda, tidak harta, pangkat, keluarga, apa saja di dunia ini semuanya kecil, rendah, hina. Hanya Allah. Wallahu Akbar. Hanya Dialah yang maha besar. Sehingga tumbuh kekhusyukan itu. Terasa kita butuh kepada Allah. Ya Allah, salat kita dengan khusyuk. Ruhnya salat itu. Begitu pentingnya salat itu, kekhusyukan salat itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW melarang kita salat dalam keadaan sangat mengantuk. Kenapa? Karena kita nggak tahu lagi apa yang kita baca. Kita nggak bisa lagi menghayatinya. Karena begitu pentingnya ruh salat ini, khusyuk di dalam salat itu. Makanya kalau makanan sudah terhidang, kita ada di hadapan makanan itu, lalu salat ditegakkan, diperintahkan kita mendahulukan makan. Agar selesai itu kita salat bisa fokus, berkonsentrasi sepenuh hati. Tidak lagi separuh-separuh. Karena pentingnya salat itulah, karena pentingnya khusyuk di dalam salat itu pula lah Rasulullah SAW memerintahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk menurunkan, mencopot hijab atau gordennya yang bergambar. Rasulullah salat ketika itu di hadapannya ada gorden yang dibeli oleh Aisyah radhiyallahu anha dan bergambar. Akhirnya selesai salat, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencopotnya dan beliau jelaskan karena gambar-gambar itu tadi mengganggu dia dalam salat, mengganggu kekhusyukan dalam salat. Nah, Nabi SAW orang yang paling khusyuk kepada Allah, bisa seperti itu, merasakan itu. Bagaimana dengan kita? Lalu kita tidak berusaha mengkondisikan sholat kita itu jauh dari perkara-perkara yang mengganggu kekhusyukan kita. Ya betul, HP Anda silentkan. Tapi dia kan masih kadang-kadang bergetar-getar saja pada diri Anda. Bagaimana mau khusyuk sholat? Matikan saja, selesai. Ya, cuma 5 menit, 10 menit, 20 menit, tidak ada masalah. Kita mau sholat, tapi HP sengaja di ini juga, nanti ada pesan-pesan yang masuk nih. Kalau dimatikan orang nanti payah ini. Bisnis kita ini lagi ada tender dan nanti dipesankan, diokekan. Sholat juga, getar juga, ada getar. Wah ini dia nih. Udah oke nih, masuk ini. Nah, itu bagaimana? Ini memang kita di zaman yang fitnah dunia itu sampai sebegitu parahnya kepada kita. Sampai-sampai kalau ada istilah orang kan, sampai-sampai sekarang itu seolah-olah HP itu sudah hampir dipertuhankan. Hampir seperti itulah gambarannya. Seperti nggak bisa hidup tanpa HP. Begitulah seseorang itu. Tidak bisa terlambat sedikit pun dengan handphone itu. Nah ini ujian kita yang harus bisa kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maukah Anda mendapatkan pahala dari setiap orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim? Di belakang kita ada sebuah ma'had yang sedang dibangun, Masya Allah. Itu Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada ma'had ini insyaAllah ta'ala akan melahirkan santri-santri. Dari santri yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran secara 30 juz secara sempurna, yang bermanhaj dengan manhaj salafus salih, berakhlakul karimah. Maka ketika kita menyumbangkan sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, harta tersebut akan bisa menyampaikan kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala.
setiap dari rupiah yang kita donasikan pada ma'had ini, ma'had tahfidzul Quran ini, maka mudah-mudahan kita berharap dari orang yang menghafalkan Al-Quran di ma'had ini, maka insyaallah ta'ala kita kebagian andil dari pahalanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan apa? Kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka kami masih membuka donasi dari pembangunan Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi ini, ikhwan. Sekarang sedang berlangsung pengecoran lantai ketiga, insyaallah akan berlangsung pengecoran lantai ketiga, dan seterusnya nanti akan lantai keempat dan selanjutnya. Masih banyak membutuhkan donasi dari antum semua, doa, dukungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk bisa membangun ma'had ini, mencetak generasi Quran yang bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, berakidah yang benar, berakidah yang lurus, berakhlakul karimah. Yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada sumbangsih kepada dakwah Islamiyah ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.